Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan semoga diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring atau online dari rumah selama pandemi COVID-19 ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Mertoyoso pada tahun ajaran 2020 dan 2021. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Supriyanto, SPDI, pengampu mapel pendidikan agama dan budi pekerti pada kelas 7, khususnya di kelas 7H. Materi yang akan saya sampaikan pada percobaan daring pertama kali ini adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Jadi ini adalah bab yang ke-6 di buku paket kalian, tapi menurut silabus ini adalah bab pertama yang perlu disampaikan. Kita simak bersama. Nah, coba kalian perhatikan gambar di situ ada dua orang laki-laki atau dua anak laki-laki yang kebingungan, yang satu megang buku. Kira-kira dia sedang memikirkan apa ya? Oke. Siapakah ya yang memiliki ilmu itu? Siapa kira-kira yang memiliki ilmu? Siapa ya? Kalian memiliki ilmu? Ya, pasti. Tapi pada dasarnya yang memiliki ilmu itu siapa? Di sini ada al-alim. Siapa itu al-alim? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki ilmu yang tanpa batas. Semuanya Allah menguasai pada bumi ini. Sehingga kalau kita membahas tentang ilmu adalah al-alim, yang berarti adalah maha berilmu. Kita lihat ada dua ilmu yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia di bumi ini. Yang pertama adalah kitabullah atau yang tertulis. Yang kedua adalah kauniyah atau alam semesta. Jadi kita di dunia ini harus menguasai kitabullah dan kauniyah. Dalam kitabullah ada Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kitab sebagai umat Islam yang paling sempurna, yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Ini adalah bacaan Quran Surah Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Shadaqallahul Azim. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah manusia ini sanggup menembus penjuru langit dan bumi? Insya Allah sanggup, jika kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Dari ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 ini sangat cocok untuk kalian, di mana kalian saatnya mencari ilmu dimanapun kalian berada.
Dengan ilmu pengetahuan, manusia yang diberikan akal dan potensi oleh Allah yang harus terus diasah dan diasah supaya menjadi pintar. Dan pengetahuan ini sangat luas. Yang dimaksud di sini adalah jika manusia punya ilmu, dia akan bisa mengetahui semua benda-benda langit dan angkasa raya. Kita dulu tidak pernah berpikir bahwa akan ada manusia yang sanggup pergi ke bulan. Tetapi saat ini hal-hal yang seperti itu sudah kita biasa. Karena ilmu yang dipelajari sudah sampai seperti itu. Jadi kalian yang ingin mempunyai cita-cita yang tinggi, mungkin kepengen di bulan, maka kalian harus tetap semangat untuk mengejar cita-cita tersebut. Dengan ilmu pengetahuan juga wawasan-wawasan baru dapat kalian temukan untuk bisa menjadikan hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Allah itu maha memberi apabila kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi anak-anak semangat walaupun belajar dari rumah, jadi tetap semangat diperhatikan. Sabda Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi kita sebagai umat muslim di dunia ini wajib hukumnya menuntut ilmu. Ya, baik tadi jelaskan kitabullah maupun qauliyah. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pentingnya ilmu di dunia ini ditegaskan dalam pendapatnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Jadi siapa yang ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin hidup di akhirat dengan bahagia harus dengan ilmu. Jadi ilmu harus kalian menguasai di dunia ini, yaitu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Selanjutnya, ini ada beberapa penegasan dari Imam Syafi'i yang kita perlukan untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah kecerdasan. Jadi kita harus ini kecerdasan yang cukup. Yang kedua adalah kemauan yang kuat. Tanpa ada niat dan kemauan yang kuat, ilmu itu tidak akan bisa kalian dapatkan dengan sungguh. Yang ketiga adalah kesungguhan. Nah, tadi saya katakan selain kemauan yang kuat adalah kesungguhan. Jika sudah niat tapi tidak sungguh-sungguh, nah ini berarti kurang maksimal ilmu yang akan kalian dapatkan. Jadi harus sungguh-sungguh semangat untuk menuntut ilmu. Yang keempat adalah perbekalan yang cukup. Kita harus memiliki bekal yang cukup. Sama kecerdasan, kita terus aktif dan proaktif untuk bisa mendapatkan ilmu itu.
serta tidak hanya bergantung pada satu sumber, yaitu kita bisa mencari dari sumber-sumber yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah dekat dengan guru dan hormat pada guru. Nah, ini yang sangat penting. Selain kita dekat dengan guru, kita harus hormat dengan guru, karena dengan inilah ilmu akan bisa bermanfaat dan barokah di kemudian hari. Ini sangat penting, ya. Jadi ridhonya guru itu juga sangat penting supaya ilmu kita bermanfaat di kemudian hari. Selanjutnya adalah bacaan Quran surah Al-Maidah, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Quran surah ini dijelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ya, mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah pasti, ya, karena dengan itu orang-orang lain akan menghormatinya dan akan diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan juga beriman, itu dia akan diberi kepercayaan, misalnya adalah di masyarakat. Mungkin dijadikan pemuka agama di masyarakat tersebut, karena ia mampu melaksanakan hal itu. Dan di situ juga dijelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis. Majelis apa itu? Majelis di sini yang dimaksud adalah tempat untuk mencari ilmu, dimanapun itu. Ya, dimanapun itu. Ketika kalian berada di tempat majelis itu, baik di masjid, di sekolah, di majelis taklim dan lain sebagainya, kita harus mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Kita tidak boleh menang-menangan, ya, istilahnya menang-menangan, saya harus di depan, tidak. Berikanlah tempat sedikit untuk temanmu untuk sama-sama menuntut ilmu, dan itu adalah diberi keberkahan oleh Allah SWT. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah, ya. Jadi itu yang sangat penting. Dia harus sama-sama juga beriman, juga mempunyai ilmu. Coba kalian pilih, ya. Pilih yang mana ya enaknya?
seseorang yang beriman tetapi tidak berilmu, dan seseorang yang berilmu tetapi tidak beriman. Kalian boleh memilih salah satu dan juga tidak memilih kedua-duanya. Ya, coba berpikir dari dua pilihan ini. Nanti jawabannya bisa kalian jawab di umpan balik yang akan saya berikan. Kita lihat, ada gambar seseorang yang menggunakan jas, berdasi, berkacamata, dan menggunakan sepatu yang rapi. Tetapi dia di gambar itu sedang membawa karung yang berisi uang yang sangat banyak. Nah ya, dari situ bisa kalian pahami ya, dari kedua pilihan tersebut, boleh nggak kita memilih salah satu? Ternyata tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Kalau seseorang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Lemah apa? Ya, lemah imannya juga bisa. Jika dia juga melakukan sesuatu hal-hal yang melanggar. Kalau orang yang berilmu tetapi tidak beriman, dia juga akan tersesat. Dia punya ilmu tetapi tidak punya iman. Nah, ini tadi dicontohkan di situ adalah gambar orang yang korupsi. Ya, dia tidak bisa menggunakan ilmunya dengan baik karena dia tidak punya iman. Ya, jadi dari kedua pilihan tersebut kita tidak boleh memilih keduanya. Kenapa Pak? Kok tidak boleh memilih keduanya? Padahal kan yang satu punya iman, yang satu juga berilmu. Tidak boleh. Yang boleh adalah orang yang beriman dan juga mempunyai ilmu. Jangan yang tidak mempunyai salah satunya. Itu nanti kacau. Jadi sekali lagi, yang boleh kalian pilih adalah seseorang yang beriman dan mempunyai ilmu. Ya, agar kalian bisa menggunakan ilmu kalian dengan baik atas dasar iman kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Paham? Dan mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu adalah tugas umpan balik, cek di Google Classroom kalian. Ya, nanti cek, nanti akan saya share linknya. Terima kasih. Salam spend sama Just One Smart School. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.